701. Assalamualaikum Pak Ustadz. Izin bertanya, apa hukumnya seseorang istri yang terlalu menyukai drama Korea sampai-sampai nonton di sela-sela kesibukan mengurus rumah tangganya? Syukron. Drama Korea disingkat drakor. Iya. Ya, jadi sebetulnya begini ya, mau drama Korea, drama Jepang, gitu kan, mau drama apa sajalah gitu yang dari manapun, sebetulnya diikat dengan hukum yang sama. Ya, hukumnya itu pertama tidak boleh melalaikan kewajiban-kewajiban, ya bahkan amalan-amalan yang menuntut kita untuk mengerjakannya. Ya kalau sekiranya itu bisa, mohon maaf sekali, menggugurkan kewajiban atau mengabaikan kewajiban, maka apapun jenisnya itu bisa haram. Bisa haram hukumnya. Apalagi misalnya mengabaikan sholat, tadi mengabaikan kegiatan yang wajib bagi istri di rumah tangga, kan anak bayi nangis pengen diberi ASI, nanti dulu mama lagi sibuk nih, ini nikah apa enggak nih si Yunce misalnya kan, nah, itu kan juga jadi nggak bagus gitu ya, itu bisa haram hukumnya. Ya, ingat jangan dipotong ya video saya tiba-tiba nanti bikin tagline dipotong pemburu konten Ustadz Adi mengharamkan drama Korea misalnya. Bukan itu yang saya maksudkan. Saya membahas tentang hukum umum apapun keadaannya. Ya, mau apakah Anda melihat gambaran bahkan kajian sekalipun. Anda nonton kajian semacam ini misalnya ya bahkan ta'lim tiba kemudian melalaikan sholat. Harusnya sholat kan Anda ngikutin ta'lim dulu misalnya atau seharusnya memberikan ASI kepada anak. Jadi semua hukum diikat yang sama. Jadi ini pertama hukum tingginya bisa jatuh haram jika memang kewajiban yang ditinggalkan dan ada unsur kesengajaan di dalamnya. Yang kedua paling rendah bisa makruh kalau sifatnya bukan wajib tapi diterabaikan. Ya misalnya beres-beres di rumah gitu kan, kemudian misalnya nata-nata dan seterusnya. Jadi ini diabaikan karena sibuk dengan nonton-nonton yang tadi disebutkan. Saya kira diatur waktunya lah. Kan yang namanya drama, film dan sebagainya bukan sesuatu yang nyata. Ya masa kita mengabaikan yang nyata demi yang fiktif gitu kan? Kan jadi aneh gitu. Kan suami Anda nyata gitu. Ngapain mikirin sesuatu yang fiksi? Ya, mohon maaf, anak Anda nyata, suami Anda nyata, kan pekerjaan kehidupan nyata. Kenapa kita sibuk dengan yang fiktif sementara kita abai dengan yang nyata? Itu artinya sedang ada setan memperdayai. Karena setan pernah berjanji, setan itu pernah bersumpah langsung kepada Allah sebelum dia turun ke bumi. Itu ada diabadikan di Quran surah keempat. Ya, surah keempat surah An-Nisa ya. Apa artinya An-Nisa? Sapi betina itu Al-Baqarah. Iya, sapi betina. Kalau An-Nisa iya, An-Nisa perempuan. Jadi Al-Baqarah sapi betina, Al-Imran keluarga Imran, baru An-Nisa perempuan. Tapi ingat Kang Andi, kalau ngaji itu nama-nama Al-Qur'an itu hanya boleh dibacakan dengan nama aslinya. Ya kalaupun kita nyebut seperti ini ya, walaupun dia punya terjemahan. Misalnya ada An-Naml semut, An-Nahl lebah gitu kan, An-Nisa ibu-ibu gitu kan, perempuan, Al-Baqarah sapi betina. Jadi kayak gini saya ngobrol nih, Kande lagi ngapain nih? Saya mau rojaah, surat apa? Surat semut misalnya. Nah itu nggak boleh. Ya, nanti saya tanya, Ustadz apa? Saya surat Mama misalnya, An-Nisa gitu kan, surat semut, An-Naml, tidak. Jadi hilang i'jaznya, hilang keindahan kekagumannya. Jadi Al-Quran itu bisa agung ketika disampaikan dengan bahasa Qurannya. Walaupun dia punya terjemahannya karena ada kisah di dalamnya. Nah di An-Nisa di ayat ke-118. Bahkan dari 116, 17, 18 ya, sampai ke 119 bahkan. Paling kanan dari tengah sampai ke bawah. Itu dari untayan setan yang dilaknat oleh Allah. La'anahullah la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Lalu dia berkata, ini yang kalimat yang penting di garis bawahi. Wala udhillannahum wala umanniyannahum. Ya Allah, aku akan berusaha sekeras-kerasnya untuk menyesatkan anak cucu Adam supaya mereka jauh darimu, wala umanniyannahum, dan aku berikan angan-angan, imajinasi. Jadi diberikan angan-angan, dikasih imajinasi, bayang-bayangin, terus ya kayak gitu. Apa saja nanti perangkat yang bisa digunakan, bisa lewat handphone, bisa gambar, bisa TV, bisa di tempat-tempat kotor seperti kamar mandi. Itu kamar mandi itu tempat kotor ya teman-teman yang di sini tuh. Jadi jangan sampai cari imajinasi di kamar mandi, itu salah. Ya, kok lama amat, ngapain nggak keluar misalnya kan lagi ini nih cari imajinasi. Nah itu tidak tepat. Hati-hati karena itu ada permainan setan di dalamnya. Jadi kalau ada orang membayangkan larut dalam misalnya kayak tadi ada drakor dengan yang lain terus seakan-akan hadir dalam kehidupan nyata, bikin syukuran. Misalnya kan karena si Yongche nikah dengan si Cepi misalnya kan, wah itu di drama misalnya. Terus tiba-tiba dia yang syukuran kan jadi aneh tuh. Itu ada pengaruh yang sangat kuat. Mesti keluar dari zona itu, alihkan kepada Al-Quran, alihkan pada ibadah dan hadir di dalam kehidupan nyata. Saya kira itu ya. Allahu ta'ala